Bismillahirrahmanirrahim. Berikut ini adalah keterangan pada Nashahul Ibad tentang dua akibat dari dosa kecil. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Orang-orang bijak mengatakan, la tahkiruz dzunubas sighara fa innaha tatasha'abu min hadzunubul kibaru wa aidan rubbama yakunu ghadabullahi fi tilkas sighari. Janganlah kalian meremehkan dosa-dosa kecil, sebab yang pertama, dosa-dosa kecil itu dapat melahirkan berbagai dosa besar, dan kedua, dosa-dosa kecil itu bisa menimbulkan murka Allah Subhanahu wa taala. Jamaah rahmatullah, dalam kehidupan sehari-hari kita terkadang mengkategorikan dalam hati kita tentang dosa besar dan dosa kecil. Padahal sesungguhnya sebagaimana para ulama mengatakan, tidak ada dosa kecil jika terus-menerus dilakukan, dan tidak ada dosa besar jika kemudian diikuti dengan istighfar yang terus-menerus. Lalu dalam hati kita meyakini bahwa kita melakukan dosa dengan perasaan enteng karena kita menyangka itu adalah dosa kecil. Dalam imajinasi kita tentang ukuran besar dan kecil, kita mengatakan dalam berpikir besar tentu saja itu akan sangat membebani. Sementara kecil, enteng, kita anggap remeh-temeh. Nah, ternyata melakukan dosa-dosa kecil itu juga sangat berakibat. Sebagaimana pepatah mengatakan, sedikit demi sedikit lama-lama menjadi bukit. Demikian juga dosa-dosa yang kecil yang kita anggap enteng, kita terbiasa melakukan dalam pikiran karena itu dosa kecil, ternyata karena dosa itu terus bertumpuk, lama-kelamaan dosa itu menjadi besar. Sehingga tidak ada lagi istilah dosa-dosa kecil itu, yang muncul karena kita melakukan penumpukan, maka terjadilah dosa besar tersebut. Dan menurut orang-orang bijak, bahwa dosa-dosa kecil itu pada akhirnya akan melahirkan dosa-dosa besar. Dalam logika, kita sudah bisa membayangkan tumpukan dari hal-hal kecil menjadi besar. Tetapi dalam keyakinan beragama, karena entengnya kita melakukan hal kecil, maka kita pun akan pada akhirnya akan berani melakukan yang besar. Bukankah kita tahu bahwa langkah 1.000, langkah 10.000, dan seterusnya itu dimulai dari langkah kecil saja, 1 langkah, 2 langkah, 10 langkah, 100 langkah, 1.000 langkah, sampailah kita kepada tahapan 1.000 langkah ketika kita mau melakukan 1 langkah pertama. Jadi hati-hati para jamaah semuanya, bahwa melakukan hal yang dosa yang kecil itu bisa melahirkan berbagai dosa besar. Tidak ada seseorang yang terjerumus kepada dosa besar kecuali dia telah terbiasa melakukan dosa-dosa kecil. Seperti yang bagaimanakah yang kita anggap dosa kecil? Misalnya kita kencing tidak melakukan istinja, kita terbiasa berbicara kasar kepada orang, kita anggap dosa kecil saja. Karena kalau dosa besarnya pembandingnya, misal kita membunuh orang, itu jelas dosa besar. Tapi kalau kita berkata kasar kepada orang, kita berpikir itu dosa kecil. Sehingga sekali lagi, bahwa dosa besar itu bisa dipicu oleh penumpukan dosa-dosa kecil. Berikutnya, dosa-dosa kecil itu juga bisa menimbulkan murka Allah Subhanahu wa taala. Bukankah kita berharap bahwa dalam kehidupan ini kita dikasih sayangi oleh Allah yang Maha Pengasih? Allah bersifat Maha Sayang, Maha Kasih, tetapi juga Allah memiliki sifat akan murka
kepada mereka, kepada diri kita, jika kita tidak menjaga diri dari kemurkaan atau kepada hal-hal yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Hal-hal yang bersifat dibenci itu tentu saja akan menurunkan murka Allah. Oleh karenanya, jika kita terbiasa melakukan dosa kecil, maka murka Allah pun akan dekat kepada kita. Murka Allah itu akan menyertai pula kepada kegelisahan jiwa, kepada kesengsaraan hidup, sehingga jika orientasi dan tujuan kita ingin mendapatkan kedamaian hidup, tentu saja ada pada hindarilah dosa-dosa meskipun itu kecil. Selalu beristighfar, apalagi dosa kecil. Bahkan Allah menjamin jika pun dosa itu besar, lalu kita bertaubat, berjanji tidak mengulangi, dan terus menerus diistighfari, maka insya Allah dosa itu akan terhapus dengan sendirinya. Jika seseorang sudah mampu menghindari dosa-dosa kecil, maka niscaya peluang untuk terhindar dari dosa-dosa besar itu akan sangat tinggi. Sebaliknya, maka dia akan sangat senang melakukan hal-hal kebaikan. Jadi kebalikannya, terbiasalah kemudian melakukan hal-hal kebaikan meskipun kecil, karena itu akan membuat kita menjadi didorong mendapatkan pertolongan Allah untuk melakukan hal-hal yang besar yang akan mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Demikian, mudah-mudahan ada manfaatnya pengajian kita pada hari Jumat ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.